Uangku mana? Gelang zamrud toko kami ini. Itu gelang seharga 75 miliar rupiah. Ibu, aku tidak sengaja. Kamu bahkan belum membayarnya. Sengaja atau tidak, merusak barang berharga harus diganti. Hanceng, Cuman sebuah gelang, cuman 75 miliar. Kami yang bayar. Tapi tidak ada uang di kartumu. Ada kartu lain? Itu tidak mungkin 120 miliar baru masuk ke rekening hari ini. Coba gesek lagi. Saldo tidak cukup. Bagaimana mungkin? Uang Ringsia. Uangnya mana? Aku mana tahu. aku sekarang paham. Kakak ipar, apa kamu diam-diam mentransfer uang Hanceng di belakang kami? Ah, kamu baru mengingatkanku. Kartu ini terhubung ke rekening medis Nuan-Nuan. Uangnya sudah semuanya dipotong. Kamu dasar. Hak apa kamu mengambil uangku? Kembalikan uangku. Tidak mungkin. Nuan-Nuan sedang menjalani operasi otak. Uangnya tidak bisa dikembalikan. Kakak ipar, bagaimana bisa kamu mentransfer uang Hanceng begitu saja? Ruan Lens ya? Kembalikan uangku. Jiang Hanceng. Yang terbaring di ranjang rumah sakit adalah putrimu sendiri. Bagaimana bisa kamu berkata hal seperti itu? Nyonya, grup Jiang adalah warisan yang ditinggalkan orang tuamu. Apa kamu yakin? Ingin menghancurkan perusahaan ini sepenuhnya? Aku yakin. Bahkan jika harus mengorbankan seluruh perusahaan, aku akan membuat bajingan itu. Membayarnya. 7 tahun yang lalu, aku menikahi Jiang Hanceng. Aku selalu berpikir bahwa mundur dari manajemen perusahaan untuk menjadi istri rumah tangga, merawat keluarga adalah kebahagiaan. Sampai rutinitas sehari-hari menguras tenagaku. Dan aku serta putriku dianggap sebagai pengangguran di rumah ini. Ibu! Nuan-Nuan, hati-hati. Nuan-Nuan, kamu baik-baik saja? Jiang Hanceng, Nuan-Nuan jatuh dari tangga. Baik-baik saja, bagaimana dia bisa jatuh dari tangga? Hanceng, sekarang bukan waktunya untuk itu. Bawa Nuan-Nuan ke rumah sakit. Untuk luka kecil seperti ini ke rumah sakit? Anakmu ini terbuat dari porselen? Anak kecil cuma terbentur. Kenapa harus ke rumah sakit? Pergi ke kamarku, ambil disinfektan, dioleskan saja. Ibu, Nuan-Nuan kepalanya terbentur. Dia tidak kunjung sadar. Tolong bawa dia ke rumah sakit. Pemeriksaan rumah saja dan mantan pesan, rumah sakit tidak gratis. Kamu di rumah sepanjang hari tidak melakukan apa-apa, cuma numpang hidup. Kamu pikir uang anakku datang dari mana? Benar. Nuan-Nuan cuma berlebihan saja. Jelas-jelas Hao yang mendorong Nuan-Nuan jatuh dari tangga. Kenapa kamu bicara gitu? Adik ipar, kamu sendiri yang tidak jaga anakmu baik-baik. Kenapa kamu memfitnah orang? Kamu sakit di mana? Tanya apa lagi? Kamu tidak dengar Hao menangis? Pasti dia kesakitan. Hanceng, bawa Hao ke rumah sakit. Jiang Hanceng, kamu kembali. Kamu tidak lihat anak perempuanmu juga terluka? Ruan Linsia, kamu tidak lihat Hao menangis kesakitan. Kamu tidak punya rasa iba sama sekali. Ruan Lingxia, Hao itu penerus keluarga Jiang. Mana bisa dia dibandingkan sama Nuan-Nuan? Tolong, berhenti. Tolong. Dokter, bagaimana keadaan anakku? Aku minta maaf. Dia dibawa ke sini terlalu terlambat. Pasien dalam kondisi koma yang sangat dalam. Takutnya, dia mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Nuan-Nuan. Terbang. Ini, makan apel. Kamu tidak akan bisa mencapainya. Jiang Hanceng. Apa di matamu
keponakanmu dan kakak iparmu lebih penting dari anak perempuanmu sendiri. Selain itu, aku menemukan Jiang Hancheng sering ada catatan menginap di hotel. Selidiki untukku. Periksa semua catatan pengeluarannya dan wanita apa yang dekat dengannya. Baik, Nyonya. Jiang Hancheng, bukan cuma selingkuh. Kamu juga biarkan kakak ipar dan keponakanmu membuat anakku terluka parah dan koma. Aku akan buat kamu menanggungnya. Ibu, Lingxia semakin keterlaluan. Lihat jam berapa sekarang. Dia belum juga pulang buat masak. Hao kelaparan. Kenapa lama sekali? Mau buat aku mati kelaparan? Siapa yang suruh kamu merusak boneka Nuan-Nuan? Jangan berteriak. Kamu buat cucu kesayanganku ketakutan. Kamu bisa menanggungnya. Cucu kesayanganmu adalah alasan Nuan-Nuan dirawat di rumah sakit dalam keadaan koma. Sebagai neneknya, pernahkah kamu menanyakan kabarnya sekali saja? Lingxia, waktu itu kamu bikin Hao ketakutan, aku biarkan saja. Tapi kali ini, kenapa kamu masih mau menyalahkan dia? Aku rasa kamu cuma tidak tahan sama kami. Coba saja. Di rumah ini, cucu kesayanganku yang nomor 1. Aku mau lihat siapa yang berani tidak nerima dia. Ibu, Nuan-Nuan sudah di rumah sakit pingsan selama 10 hari. Hao memang cucumu, tapi Nuan-Nuan juga cucumu. Anak sialan itu tidak bisa dibandingkan sama cucuku. Nuan-Nuan bukan anak sialan. Dia anak kandung Jiang Hancheng. Lingxia, lihat jam berapa sekarang? Kenapa kamu belum masak? Hancheng, ini istri yang kamu pilih. Bukan cuma aku yang makan di keluarga ini. Kenapa cuma aku yang harus masak? Ruan Lingxia, beraninya kamu membantah. Kamu cuma ibu rumah tangga biasa, nggak bersih-bersih, nggak masak. Terus buat apa anakku nikah sama kamu? Lingxia, gimana caramu bicara sama ibu? Dia itu orang tuamu. Minta maaf sama ibu sekarang. Apa yang salah dari perkataanku? Rumah ini warisan orang tuaku buat aku. Aku izinkan mereka tinggal dan mereka harusnya bersyukur. Sekarang malah mau aku jadi pembantu mereka? Ibu, Lingxia bilang kalau aku dan Hao numpang tinggal di sini. Hao adalah satu-satunya ahli waris yang ditinggal suamiku buat keluarga Jiang. Maksudnya dia nggak mau menyerahkan rumah ini ke anakku. Serahkan rumah ke anakmu? Jiang Hancheng, kapan aku bilang begitu? Masalah ini bisa dibicarakan nanti. Sekarang kau masak dulu semuanya. Semuanya lapar. Apanya dibicarakan nanti, kita bicarakan sekarang. Kakak sulungku sudah tiada. Kakak ipar membesarkan Hao sendirian, dia juga sulit. Aku sudah putuskan rumah ini akan diserahkan ke Hao nantinya. Rumah ini milikku. Aku tidak setuju. Lingxia, kita para wanita harus mengikuti arahan suami. Pria yang punya kuasa. Menurutku, Hancheng terlalu lunak padamu, makanya kamu lupa diri dan melawan ibu kita. Hancheng, kalau rumah ini tidak kamu berikan ke Hao hari ini, aku bunuh diri di sini. Kakakmu baru saja meninggal. Ini caramu membantu kakakmu merawat istri dan anaknya? Hancheng, kamu kerja keras cari uang. Kenapa diberikan ke orang luar? Apakah kamu mau simpan harta keluarga yang besar ini? Biar ada yang bisa keluar cari pria lain? Wei, apa maksudmu? Ibu, Hancheng, jangan salahkan aku kalau aku bicara terus terang. Tapi Lingxia sekarang jarang di rumah, juga nggak bersih-bersih rumah, juga nggak masak. Menurutku, hatinya sudah tidak di sini lagi. Aku dengar banyak wanita yang lebih tua sekarang suka ambil uang suaminya, lalu keluar mencari simpanan. Omong kosong. Nuan-Nuan sendirian terbaring di rumah sakit. Kalau aku nggak rawat, siapa lagi? Dasar, jangan jadikan anak itu alasan. Berani-beraninya kau ambil uang anakku, lalu keluar cari pria lain. Hancheng wanita yang tidak setia seperti ini. Kenapa kamu nggak mau memberinya pelajaran? Harus tunggu sampai dia bawa pria itu pulang ke rumah. Kamu baru puas. Hancheng, kamu juga berpikir seperti itu tentangku? Ibu, Lingxia bukan orang seperti itu. Hancheng, jangan lupa. Ruan Lingxia itu putri orang kaya. Dengan statusnya, kenapa dia mau melirik orang miskin sepertimu? Jangan-jangan dia sedang hamil anak orang lain,
Sekarang dia cari kamu untuk jadi pelampiasan? Oh, begitu. Kamu dan anakku hanya menikah 8 bulan. Kamu sudah melahirkan anak sialan itu. Rasanya anak sialan itu bukan anaknya anak-anakku. Ibu, perkataanmu ini terlalu kejam. Saat aku hamil Nuan-Nuan, ibu keseleo pergelangan kaki dan bersikeras mau dirawat di rumah sakit. Aku menghabiskan setengah bulan membuatkan ibu berbagai macam sup. Itu yang menyebabkan Nuan-Nuan lahir prematur. Bagaimana mungkin dia bukan anak Jiang Hancheng? Lingxia, menantu merawat ibu mertua sudah seharusnya, bukan? Aku tahu kamu melahirkan prematur. Kamu pakai alasan ibu mertua dirawat untuk menyembunyikan kebenaran soal bayi itu. Tapi Hancheng juga bukan orang bodoh. By way, aku menghormatimu sebagai janda dari kakak. Aku biarkan kamu makan di rumahku, tinggal di rumahku. Aku bahkan tidak menyalahkanmu saat Hao mendorong Nuan-Nuan. Hak apa yang kamu miliki sekarang untuk memfitnahku seperti ini? Ibu, Hancheng, kalian lihat? Kan, dia tidak tahan dengan kami. Dia sendiri tidak bisa punya anak laki-laki, dan dia juga tidak mau anakku berhasil. Ruan Lingxia, kamu tidak punya hak di keluarga ini. Hari ini, kalau kamu tidak menyerahkan rumah ke Hao, maka keluar dari rumah ini sekarang juga. Ini rumahku, kamu yang keluar. Jiang Hancheng, aku istrimu. Kamu tega berdiri dan menonton mereka memperlakukan aku seperti ini? Lingxia kakak ipar dan Hao bukan orang luar. Hao adalah keponakanku sendiri. Dialah yang akan mewarisi segalanya dari keluarga Jiang. Segalanya dari keluarga Jiang? Jangan lupa, rumah ini dan perusahaan, semua ditinggalkan oleh orang tuaku. Jika ada yang harus diwariskan, itu harusnya untuk putriku. Kenapa harus untuk keponakanmu? Lingxia, meski perusahaan itu ditinggalkan oleh orang tuamu, tanpa Hancheng, perusahaan itu mungkin sudah bangkrut sejak lama. Kamu tidak akan hidup nyaman seperti hari ini. Sudah keterlaluan kamu tidak tahu terima kasih. Bagaimana bisa kamu mengklaim segalanya untuk dirimu sendiri? Apa kamu masih manusia? Kesuksesan grup Jiang hari ini, semua karena aku yang mendesain perhiasannya. Aku membantunya memasuki pasar internasional. Dan aku yang secara sukarela memberikan posisi CEO kepada Jiang Hancheng. Kenapa aku tidak boleh mengklaim apa yang memang hakku? Lingxia, kita semua keluarga. Haruskah kamu bersikap keras kepala seperti ini? Kakak ipar membesarkan Hao sendirian itu tidak mudah baginya. Yang mereka inginkan hanya sebuah rumah untuk keamanan. Berikan saja padanya. Paling buruk, nanti kita bisa beli yang lain. Jiang Hancheng, aku istrimu atau dia istrimu? Pokoknya, rumah ini ditinggalkan orang tuaku untukku. Tidak ada yang akan mendapatkannya. Hancheng, lihat sikapnya. Rumah ini milikmu. Bagaimana dia bisa mengambil keputusan? Kita bicarakan ini nanti. Saat ini, rumah ini hanya atas namanya. Jiang Hancheng menolak membayar 3 juta untuk operasi Nuan-Nuan. Sepertinya. Aku harus menjual barang-barangku. Di mana emas batanganku? Mereka melakukan ini, ingin Nuan-Nuan mati. Hancheng, kalung dan emas batangan ini semua disiapkan oleh Ibu Ruan Lingxia sebagai mas kawinnya. Kamu memberiku semua ini, dia tidak akan marah. Selama bertahun-tahun ini, kamu sudah menderita di keluarga kami. Saat kakakku masih hidup, dia tidak memberimu, jadi aku yang berikan. Lagi pula, Lingxia di rumah setiap hari mencuci dan memasak. Bagaimana dia akan memakai semua ini? Kenapa Jiang Hancheng ada di kamarnya? Bukankah itu perhiasan yang hilang dariku? Cocok sekali untukmu. Itu, Hancheng, sebaiknya kamu ambil kembali semua ini. Bagaimana kalau Ruan Lingxia tahu kamu memberikannya padaku dan dia membuat keributan? Jangan khawatir, dia tidak akan berani. Kalau dia berani membuat keributan, aku akan menceraikannya. Dia akan pergi dengan tangan kosong. Dia tidak akan mendapat 1 sen pun dariku. Tanpa aku, dia tidak bisa bertahan hidup. Jiang Hancheng, dulu, aku tidak peduli kamu adalah mahasiswa miskin dan menikahimu. Aku juga memberimu anak, aku bahkan menyerahkan perusahaan keluarga Ruan padamu. Begini caramu membalas kebaikanku?
Hanceng, hanya kamu dan ibu yang baik padaku. Sebenarnya apa hubungan antara Bai Wei dan Jiang Hancheng? Ayo Hao, makanlah. Tumbuh besar dan kuat. Terima kasih, Paman. Hanceng, kamu juga harus makan lebih banyak. Kamu sibuk belakangan ini, kamu kurus karena stres. Kamu juga perlu makan. Ini dari tempat sarapan itu yang paling kamu sukai. Aku bangun lebih pagi hari ini dan antri untuk membelikannya untukmu. Ketiganya benar-benar terlihat seperti keluarga. Ibu, kamu sudah pulang? Ayo duduk dan makan. Hanceng khusus antri selama 2 jam untuk membeli ini. Jam berapa ini? Baru bangun sekarang? Kamu bahkan tidak memasak. Kamu semakin keterlaluan. Hancheng, di mana perhiasan dan emas batangku? Aku tidak memperhatikan. Mungkin Nuan-Nuan mengambilnya untuk bermain. Tanyakan padanya saat dia bangun. Nuan-Nuan adalah gadis yang baik. Dia tidak pernah menyentuh barang-barang tanpa izin. Kakak ipar, apakah kamu melihatnya? Ruan Lingxia, apa maksudmu? Apakah kamu mengatakan aku mencuri emas batangmu? Kakak ipar, aku hanya bertanya. Kenapa reaksimu besar sekali? Karena tidak ada dari kalian yang melihatnya. Aku akan telepon polisi. Barang-barang ini bisa membuat seseorang dipenjara selama 20 tahun atau 30 tahun. Ruan Lingxia, hanya karena hal sepele kamu mau telepon polisi. Kamu tidak takut jadi bahan tertawaan? Ruan Lingxia, kamu memberikannya pada pria di luar? Hah? Takut Hanceng tahu. Jadi kamu tuduh kami mencurinya? Anakku, ibu yang membesarkanmu sendirian. Sekarang, di usia tua, dia menuduh aku mencuri. Ibu tidak mau hidup lagi. Ibu, takkan jangan sedih. Tidak ada yang berani bilang ibu yang mengambilnya. Lingxia, ibu dan aku sudah lama di sini. Kapan kami pernah melihat barang bagusmu? Kamu memberikannya pada orang lain, lalu menyalahkan kami? Kan, bagaimana bisa kamu sejahat itu? Ruan Lingxia, kamu punya uang untuk orang lain, tapi tidak ada uang untuk berikan pada mertuamu. Bagaimana anakku bisa menikahi wanita murahan sepertimu? Ibu, baju yang ibu pakai, dan perhiasan yang dikenakan kakak ipar, mana yang bukan aku yang beli? Kamu yang beli? Jelas-jelas pakai uang Hanceng. Lihat, ibu jadi marah karena kamu. Hari ini, kalau kamu tidak ajak ibu beli perhiasan atau aksesoris, kami tidak akan maafkan kamu. Bagaimana kalau Hanceng menceraikanmu dan cari ibu tiri untuk Nuan-Nuan? Bagaimana kalau ibu tiri itu menyiksa Nuan-Nuan? Kamu akan menyesal. Jiang Hancheng, kamu mencuri uang penyelamat nyawa anakku. Aku akan buat kamu menanggungnya. Benar, aku mau cincin berlian, gelang giok, dan kalung batu permata itu. Kalau kamu tidak belikan buat aku akan suruh Hanceng ceraikan kamu. Aku tidak punya uang. Uang keluarga semuanya diatur Hancheng. Lingxia, perusahaan lagi kekurangan dana akhir-akhir ini. Gimana kalau kita ambil dana pendidikan dulu dan kasih ke ibu? Sekalian beli hadiah buat kakak ipar. Dana pendidikan itu untuk biaya sekolah Nuan-Nuan. Tidak boleh dipakai. Nuan-Nuan bakal sadar atau tidak masih belum jelas. Buat apa sekolah? Cuma buang-buang uang saja. Lebih baik dikasih ke ibu dan aku buat bakti. Nantinya, aku akan suruh Hao rawat kamu. Kamu, Sudah diputuskan. Soal dana pendidikan itu perlu tanda tangan 2 orang buat menariknya. Ikut aku ke bank buat tanda tangan sekarang. Jiang Hancheng, aku mau kamu ikut aku buat ambil uangnya. Aku tidak akan tinggalkan 1 sen pun buat kalian. Kalian berdua yakin mau menarik dana pendidikan sekarang? Ini akan ada kerugiannya. Tarik sekarang. Anak sialan bisa hidup atau tidak masih belum jelas. Buat apa dia sekolah? Tarik semuanya sekarang. Anggap saja sebagai ganti rugi atas kerja keras ibu dan kakak ipar selama ini. Jiang Hancheng, putrimu terbaring di rumah sakit masih tidak sadar. Kamu tidak punya uang buat pengobatan ahli, tapi punya uang buat ibumu dan kakak ipar beli perhiasan. Gimana bisa aku sebodoh ini sampai nikah sama kamu? Totalnya 8 juta, semua ditarik? 8 juta?
Setelah beli perhiasan, sisa uangnya diberikan kepada anakku buat sekolah swasta. Dia data jangan tarik. Kalau tidak ditarik, mau diberikan kepada anak sialan. Kalau begitu, silakan tanda tangan di sini. Uangnya akan dikembalikan ke kartu Nona Ruan. Itu uang Hanceng. Kenapa ditransfer ke kartu Ruan Lingxia? Dana pendidikan ini dibuka atas nama Nona Ruan. Sekarang sudah ditarik, wajar kalau kembali ke kartunya. Tidak masalah. Kita seret dia ke sana sekarang. Aku tidak percaya dia tidak mau bayar. Ayo pergi. Iya, pergi sekarang. Lepaskan. Selamat datang. Ada yang bisa aku bantu hari ini? Kami punya berlian, giok, perhiasan emas murni, dan lainnya. Tentu saja kami ingin perhiasan terbaik di toko kalian. Emas dan perak itu terlalu biasa. Bahkan tidak layak untuk status aku sekarang. Baiklah, silakan ikut aku ke sini. Lepaskan aku bisa jalan sendiri. Baik, aku lepaskan. Aku tidak percaya kamu berani tidak membayar. Kalau dia berani tidak bayar, suruh Hanceng ceraikan dia. Lalu, hentikan dana pengobatan Nuan-Nuan. Yang ini bagus, yang ini juga bagus. Kalau kakak ipar suka, beli semuanya. Jiang Hanceng, Nuan-Nuan terluka parah dan tidak sadarkan diri. Kau bahkan tidak mau membayar untuk menyewa perawat untuknya. Tapi, untuk kakak iparmu, kamu begitu dermawan. Cukup bicara. Keluarkan barang berharga toko kalian. Transfer semua uang di rekening aku ke rekening pengobatan Nuan-Nuan. Pakai segala cara dan cari tim terbaik untuk melakukan operasinya. Jiang Hanceng, bukankah kamu paling peduli dengan uang? Mulai sekarang, aku akan perlahan-lahan menguras semua uangmu. Aku akan membuatmu dari kaya kembali menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Lagi pula, Ruan Lingxia yang bayar ini. Setelah kita habisi uang dia, kita usir dia dari keluarga Jiang. Lalu, cari istri untuk anakku yang bisa memberinya anak laki-laki. Bagaimana dengan kalung ini? Ini barang berharga dari keluarga kerajaan luar negeri. Bagus. Ibu, yang ini bagus. Kita bisa berikan ini kepada Hao. Bahkan bisa menjadi pusaka keluarga Jiang. Kami ambil barang berharga ini. Ambil, biar aku coba. Ya Bu, kalung ini cuma 20 juta. Untuk orang dengan status Anda, ini benar-benar murah. Apa? 20 juta? Sepertinya dia cuma pura-pura kaya dan mau beli barang berharga. Benar, jelas tidak tahu barang. Barang berharga di Mingchen dirancang oleh Master Ayla. Sangat langka. Siapa bilang aku tidak mampu? Aku mau barang berharga ini. Ibu, 20 juta agak mahal. Beli pusaka untuk Hao, mahal apanya? Aku khawatir dia tidak punya uang sebanyak itu. Kamu bro, kalau dia cerai sama kamu, dia bakal ambil separuh hartamu. Sekarang, kamu pindahkan uang perusahaan keluar dari sana, buat beli perhiasan untuk Hao dan kakak iparmu. Nanti saat cerai sama dia tidak bakal dapat sepeser pun. Simpan perhiasannya sama Wewe. Nanti juga jadi milikku. Aku mau barang pusaka ini. Ambil, biar aku coba pakai. Iya Bu, tapi pusaka ini adalah koleksi dari luar negeri. Sangat berharga. Kalau coba pakai tapi tidak bayar, Anda akan kena biaya 5 juta untuk perawatan dan pembersihan. 5 juta? Sekeluarga ini cuma cari sensasi. Mereka cuma mau coba perhiasan gratis, kan? Benar, berani sekali mau mencoba pusaka di toko ini. Cuma 5 juta. Itu kurang dari yang aku habiskan dalam sehari. Kalau tidak ada keberatan, tolong tanda tangani perjanjiannya. Kalau tidak bayar saat mencoba, Anda tidak hanya kena ganti rugi 5 juta, tapi kalau rusak saat dicoba, Anda juga akan tanggung jawab hukum. Cuma 20 tutum. Apa mana 20 juta saja. Dia serius mau beli? Nyonya ini memang kaya. Nak yang Wei, bagus tidak? Bagus. Bagus tidak? Bagus. Bagus sekali sampai menyilaukan.
Nak, cepat suruh dia bayar. Lingxia, bayar ini. Kenapa lama sekali? Anakku biasanya terlalu baik sama kamu. Lingxia, cepat bayar. Banyak orang sedang melihat. Bukankah nyonya tua ini bilang dia kaya? Kenapa dia beli perhiasan, tapi malah menyuruh menantunya yang bayar? Dari cara bicaranya, nyonya tua ini patriarki. Dia beli pusaka keluarga untuk cucunya, tapi menantunya yang disuruh bayar. Kayaknya seluruh keluarga ini cuman mau menguras habis si menantu. Dia menantu keluarga Jiang. Uangnya itu uang keluarga Jiang. Aku pakai uang keluarga sendiri. Apa urusan kalian? Pria ini bukan orang yang cuma numpang hidup, kan? Anakku itu CEO grup Jiang. Banyak sekali wanita muda yang tertarik padanya. Dia bisa menikah dengan anakku, itu sudah rezeki besarnya. Lucu sekali, jangan bicara sembarangan. Memangnya kenapa keluargamu merasa sangat kaya? Hancheng, kenapa uangnya ada di Lingxia? Jangan-jangan dia mau menguasai uangnya sendiri. Ruan Lingxia, kamu sengaja melakukan ini untuk mempermalukan kami, ya? Cepat keluarkan kartu dan bayar. Bayar? Kenapa aku harus bayar? Mereka beli pusaka keluarga untuk Jiang Hao. Kenapa yang bayar malah aku? Kamu mau melawan? Bukan cuma beli pusaka untuk Hao. Bahkan kalau kami suruh kau jadi pembantu untuk Hao, itu juga sudah sepantasnya. Hao itu cucu keluarga Jiang. Kalau mau beli, ya beli sendiri. Aku tidak punya uang. Lagi pula, bukannya semua uang keluarga dikelola Hancheng? Hancheng, kami janda dan seorang anak yatim. Cuma mau sedikit perhiasan untuk jaminan. Tapi Lingxia pelit. Apakah dia tega membebanimu dengan utang 5 juta, kan? Ruan Lingxia, kamu benar-benar jahat. Berani-beraninya kamu biarkan Hancheng menanggung denda 5 juta? Hancheng, hajar dia. Biar lihat dia masih berani melawan aku atau tidak. Ruan Lingxia, kembalikan uangku. Jangan buat aku harus memukulmu di sini. Hancheng, jangan marah sama Lingxia karena aku dan Hao. Tidak apa-apa kalau kami menderita. Aku cuma khawatir kalau Lingxia tidak mau mengeluarkan uangnya sekarang, nanti dia salah jalan, yang diuntungkan pria lain. Dia tidak berani. Ruan Lingxia, jangan tidak tahu diri. Jiang Hancheng, aku istrimu. Kamu menuruti kakak iparmu dalam segala hal. Apa hubunganmu dengannya? Apa yang kamu bicarakan? Kakak sulungku sudah tiada, aku merawat dia dan Hao dengan baik. Apa salahnya itu? Kamu berani memukul anakku? Aku pukul kamu. Kenapa aku tidak berani? Karena anakmu hanya berdiri, melihat anak kandungnya sendiri pingsan di rumah sakit, dan tidak berbuat apa-apa. Dia tidak mau bayar 1 sen pun untuk biaya pengobatan. Tapi di sini, dia menghabiskan banyak uang untuk beli pusaka keluarga buat keponakannya. Pantas saja dipukul. Ya ampun, ternyata ada ayah yang tega seperti itu. Dia tidak pantas jadi ayah. Dia tidak pantas jadi ayah dari putrimu. Kelakuannya lebih mirip ayahnya si keponakan. Apa yang kalian bicarakan? Anakku satu-satunya penerus keluarga Jiang. Siapa tahu itu putri siapa? Aku tidak akan biarkan kamu menjelek-jelekan putriku. Kamu berani pukul aku? Bagus, si pembuat onar licik seperti itu pantas dipukul. Wei, kakak ipar, kamu baik-baik saja? Hancheng, aku baik-baik saja. Lingxia pasti tersinggung karena perkataanku. Makanya dia bertindak karena merasa bersalah. Ruan Lingxia, kamu boleh pukul aku kalau mau, tapi beraninya kamu memukul kakak iparmu. Minta maaf sama dia sekarang juga. Anaknya membuat putriku koma di rumah sakit. Kamu mau aku minta maaf sama dia? Jangan harap. Hancheng Lingxia, jangan menuduhku hanya karena Hao dan aku tidak punya siapa-siapa yang melindungi kami. Melakukan ini ke orang lain bisa kena tuntutan pencemaran nama baik. Benar. Itu fitnah. Kamu mencuri 8 juta dari Hancheng dan bahkan berani menyerang orang. Aku telepon polisi. Kamu bakal dapat minimal 20 tahun penjara. Kamu mau telepon polisi? Baik. Aku yang telepon buat kamu. Tunggu saja sampai polisi datang,
Kita lihat siapa yang akan mendekam 20 tahun. Halo, ini polisi. Seseorang mencuri perhiasan senilai 10 juta. Dasar kurang ajar. Beraninya kamu. Kamu merusak barangku dan menutupi pencurian. Itu cukup untuk dipenjara puluhan tahun. Ruan Linsia, ibu hanya tidak sengaja menjatuhkan ponselmu. Perbaiki saja, masih bisa dipakai. Apakah perlu bersikap seperti itu pada ibu? Benar, Lingxia. Kita semua keluarga. Kenapa kamu harus berlebihan seperti ini? Apakah kamu tidak takut? Hanceng menceraikanmu? Ceraikan. Tentu saja. Lalu, kami akan dapat hak asuh anak dan membawanya pulang. Cari ibu tiri untuknya untuk mendisiplinkannya setiap hari. Nanti kita lihat bagaimana kamu terus bersikap sombong. Ruan Lingsia, demi anak aku akan memberimu satu kesempatan. Beli kalung ini, kejadian hari ini akan dilupakan. Kalung ini senilai 20 juta. Aku hanya punya 8 juta di rekeningku. Bagaimana aku bisa membelinya? Kalau begitu, ambil semua tabungan rahasia di simu. Tabungan rahasia? Jiang Hanceng, apa kamu lupa? Dulu saat kamu mengambil alih bisnis grup Ruan, semuanya berantakan. Aku pakai semua tabunganku untuk membantumu melewati krisis. Hanceng, kalau dia tidak punya uang, bukankah kamu memberinya uang saku? Apa dia sudah menghabiskannya? Aku biasanya hanya memberinya 2.000 sebulan. Lalu, bagaimana ini? Kalau tidak bayar, itu akan didenda. Hanceng, bukankah kamu bilang perusahaanmu punya dana cair? Kalau kamu tidak beli kalung ini, orang luar mungkin bilang posisimu di grup Jiang hanya simbolis. Dan kamu hanya patuh pada istri. Kakak ipar memang cerdas. Aku akan telepon bagian keuangan, transfer 20 juta untukku. Untuk beli hadiah. Untukmu dan ibu. Transfer 20 juta padaku segera. Jiang Hanceng, kamu terjebak. Ibu, saya menemukan Jiang Hanceng telah menggelapkan dana perusahaan. Jumlahnya berkisar dari ratusan ribu hingga jutaan. Saya akan membimbing Jiang Hanceng untuk menggelapkan jumlah besar dari perusahaan. Jadi, dia tidak hanya akan mengalami kekurangan finansial yang besar, tetapi juga bukti penggelapan. Tapi, bukankah dia akan mencurigaimu kalau kamu melakukan ini? Tidak. Karena dia punya ibu yang suka pamer dan kakak ipar yang serakah. Uangnya ada di sini. Tidak, ini uangmu dan sebentar lagi akan hilang. Hei, lalu apa yang kita tunggu? Cepat, beli pusaka itu untuk cucuku. Bungkus kalung ini untukku. Tentu saja, saya akan segera membungkusnya. Hanceng, kamu sangat baik pada Hao Hao. Karena istrimu tidak memberimu anak laki-laki, di masa depan, Hao Hao akan merawatmu dengan baik. Kakak ipar, kamu memberikan keluarga Jiang seorang anak laki-laki. Mengeluarkan sedikit uang adalah hal yang wajar. Ya ampun. Betul, betul. Wei Wei, kamu adalah kontributor terbesar keluarga Jiang. Dia memang seorang kontributor. Jiang Hanceng, putrimu terbaring di rumah sakit, tidak sadarkan diri. Kamu tidak punya uang untuk menyewa spesialis untuk mengobatinya. Tapi kamu punya uang untuk ibumu dan kakak iparmu membeli perhiasan? Bagaimana bisa dulu aku begitu buta hingga menikahimu? Kalung berlian yang saya jual di Mingchen itu dihargai 20 juta. Awalnya saya ingin menjualnya seharga 5 juta untuk biaya operasi Nuan-Nuan. Tapi, kamu harus mendengarkan kakak iparmu dan membuatku menanggung kerugian besar untukmu. 20 juta dibeli begitu saja. Kamu benar-benar kaya. Meskipun kalung ini terlalu mahal, Master Ayla belum merilis karya baru dalam 5 tahun. Bisa membeli karya awal Master Ayla adalah suatu keberuntungan. Ibu, hari ini mari kita pilihkan perhiasan untukmu juga. Kamu paling suka gelang. Hei, beberapa itu terlihat bagus. Oh, saya rasa mereka juga terlihat bagus. Wei Wei sangat perhatian. Baru saja, siapa yang bilang kami tidak mampu membelinya? Siapa sangka si nenek tua itu ternyata punya uang. Kalau punya uang sendiri, kenapa nggak beli sendiri? Malah maksa menantunya yang bayar. Menurutku seluruh keluarga ini cuma mau memanfaatkan kebaikan menantunya. Uang dia maksudnya apa? Itu kan uang anak saya. Dia cuma perempuan yang cuma di dapur seharian, hidup numpang anak saya. Ibu rumah tangga. Mana mungkin dia punya uang? Ruan Lingxia, serahkan uangnya sekarang. Jangan sampai anak saya cerai kamu. Nona Ruan,
kami sudah menghubungi tim medis dari luar negeri. 8 juta di kartu Anda telah berhasil ditransfer ke rekening tim medis sebagai biaya operasi dan pengobatan pasien. Cerdik juga. Keluarkan gelang-gelang itu biar Mama pilih. Wah, Vivi, kamu perhatian banget. Kamu pilih juga berarti berapa? Mama punya uang. Makasih ya, Mama. Jangan senang dulu. Lihat saja nanti gimana kamu mau bayarnya. Wah, aku mau yang ini. Bu, selera Anda bagus sekali. Giok ini harganya 5 juta. Benarkah? Kalau gitu, aku nggak boleh mengecewakan kebaikan Hanceng. Kak, cuma 5 juta. Kalau suka, kita beli. Betul. Apa yang punyamu ya punya hau-hau. Beli saja. Permisi, aku mau yang itu. Totalnya 6,2 juta. Mau bayar pakai apa? Kartu. Saldo kartu Anda tidak cukup. Apa? Saldo tidak cukup. Uangku mana? Gelang zamrud toko kami ini. Itu gelang seharga 75 miliar rupiah. Ibu, aku tidak sengaja. Ini rezeki dari langit. Kamu bahkan belum membayarnya. Sengaja atau tidak, merusak barang berharga harus diganti. Hanceng, Cuman sebuah gelang, cuman 75 miliar. Kami yang bayar. Tapi tidak ada uang di kartumu. Ada kartu lain? Itu tidak mungkin 120 miliar baru masuk ke rekening hari ini. Coba gesek lagi. Saldo tidak cukup. Bagaimana mungkin? Uang Lingxia. Uangnya mana? Aku mana tahu. Coba mesin lain, gesek lagi. Saldo kartu Anda tidak cukup. Masih tidak cukup. Oh, aku sekarang paham. Kakak ipar, apa kamu diam-diam mentransfer uang Hanceng di belakang kami? Ah, kamu baru mengingatkanku. Kartu ini terhubung ke rekening medis Nuan-Nuan. Uangnya sudah semuanya dipotong. Ah, kamu dasar. Hak apa kamu mengambil uangku? Kembalikan uangku. Tidak mungkin. Nuan-Nuan sedang menjalani operasi otak. Uangnya tidak bisa dikembalikan. Kakak ipar, bagaimana bisa kamu mentransfer uang Hanceng begitu saja? Ruan Lens ya. Kembalikan uangku. Jiang Hanceng. Yang terbaring di ranjang rumah sakit adalah putrimu sendiri. Bagaimana bisa kamu berkata hal seperti itu? Bagus, tepat. Siapapun yang tega tidak pantas jadi ayah. Betul, ada uang beli gelang untuk kakak ipar, tapi tidak ada uang untuk pengobatan anakmu. Kamu lebih buruk dari binatang. Anak kecil bisa saja mati. Hak apa dia menghabiskan uang kami? Anakku bukan anak kecil. Ruan Lingxia, kamu berani memukulku? Kamu memperlakukan anakku seperti ini. Aku tidak hanya berani memukulmu, aku berani membunuhmu. Ruan Lingxia, kau sudah keterlaluan? Jiang Hanceng, jangan lupa Nuan-Nuan. Juga mengalirkan darahmu di tubuhnya. Ibu, lupakan saja. Lagi pula, Nuan-Nuan juga anakku sendiri. Ya Hanceng, gelangnya. Kakak ipar. Bagaimana kalau kalungnya dikembalikan dulu, baru kami bayar gelangnya? Hanceng, aku tahu kamu sedang dalam kesulitan. Kalau aku dan Hao harus sedikit menderita, tidak apa-apa, ayahnya meninggal begitu cepat. Aku tidak bisa seperti kakak iparmu, yang menghabiskan uangmu. Tidak boleh. Banyak itu warisan keluarga untuk cucuku. Tidak boleh dikembalikan. Ruan Lingxia, ambilkan uang itu untukku sekarang juga. Tidak mungkin. Kamu pemboros. Aduh, aku tidak bisa hidup lagi. Kalau hari ini aku tidak dapat uangnya kembali, aku akan mati di sini. Ya silakan saja. Hei, Ruan Lingxia, Hanceng, kenapa kau biarkan dia pergi? Bagaimana dengan ganti rugi kami? Ruan Lingxia ini
Bukannya dia memberikan uangnya kepada si imut itu untuk biaya operasi. Sekarang kita langsung ke rumah sakit saja dan ambil uangnya kembali. Selesai urusannya. Ayo pergi. Anda, tolong bayar ganti ruginya dulu. Kalau tidak, Anda tidak boleh keluar dari toko. Minggir. Kalau kami tidak pergi ambil uangnya, bagaimana kami bisa bayar kamu? Kamu, Halo Presidenku. Ada yang merusak gelang senilai 5 juta dolar di toko kami. Mereka menolak membayar. Kembalikan biaya operasi Jiang Nuan untuk... Untung kamu datang tepat waktu. Tanda tangani sekarang. Pasien sedang menunggu operasi. Oke. Oke. Nuan-Nuan, kamu akan baik-baik saja. Hei, kamu tidak bisa menyerobot antrian. Ya, sudah menunggu lama sekali. Menunggu sedikit lebih lama saja, mati ya. Orang-orang miskin. Mengeluarkan 10 atau 20 ribu dan kamu pikir hidupmu sangat berharga? Apa yang kami coba dapatkan kembali adalah 8 juta. Kamu dengar aku? Cepat kembalikan biaya prosedur Jiang Nuan. Maaf, operasi Jiang Nuan sudah sedang dipersiapkan. Biayanya tidak dapat dikembalikan. Apa katamu tidak dapat dikembalikan, kamu bilang? Ya. Kenapa kamu tidak mau mengembalikannya? Itu uang kami. Kalau kami bilang kembalikan, kamu kembalikan. Operasi akan segera dimulai. Tidak hanya ada aturan rumah sakit yang melarang pengembalian dana, tapi anak itu juga tidak bisa menunda perawatan. Bocah kecil ini bisa saja mati. Aku tidak peduli. Dia tidak layak untuk menghabiskan 8 juta anakku untuknya. Ibu, kalau kita tidak bisa mendapatkan uang ini kembali, kita tidak bisa membayar kompensasi. Han Cheng bisa masuk penjara. Semua karena si pembuat onar itu, Ruan Lingxia. Kalau kamu tidak mengembalikan uangnya hari ini, aku akan menghancurkan rumah sakit ini. Bu, kalau kamu terus membuat masalah, aku akan memanggil satpam. Buruan, kamu sebaiknya pergi ke kantor penagihan. Pergi lihat, mertuamu sedang membuat keributan di kantor penagihan. Mereka menuntut pengembalian biaya operasi putrimu. Apa? Pergi periksa. Uang kembali. Uang kembali. Wahai nenek-nenek, bagaimana bisa kau melakukan ini? Operasinya sudah dimulai. Siapa yang minta uang kembali di saat seperti ini? Betul, aku belum pernah lihat yang seperti ini. Keluarga yang tidak masuk akal. Kembalikan 8 juta saya. Uang kembali, uang kembali. Letakkan, lepaskan. Uang operasi anakku, jangan ada yang sentuh. Ruan Lingxia, lihat apa yang kau lakukan pada ibu. Lihat sampai seperti apa kau membuatnya. Aku yang membuatnya. Anak kita terbaring tak sadarkan diri di sana. Kau tak mau bayar sepeser pun untuk operasinya. Tapi kau habiskan 20 juta untuk kalung berlian untuknya. Dan sekarang kau datang ke sini untuk mengambil uang operasi anakku. Siapa yang bikin siapa gila di sini? Ya ampun, kenapa hidupku sengsara sekali? Sampai dapat menantu boros seperti kamu. Han Cheng, kalau kau tidak buat istrimu mengembalikan uangku hari ini, aku tidak akan hidup lagi. Bu, jangan marah-marah, nanti sakit senis sendiri. Kak, sebaiknya kembalikan saja uangnya. Kalau ibu sampai sakit, dan Han Cheng akhirnya cerai denganmu, aku tidak bisa membantumu. Mau aku kembalikan uang operasi? Mimpi. Ruan Lingxia, kenapa kau hitung setiap sen? Apa masalahnya? Kakak sendirian membesarkan anak tidak mudah. Apa salahnya aku belikan dia kalung? Hah? Keluarga ini benar-benar kacau. Untuk beli kalung buat kakak ipar, dia bahkan tak peduli dengan nyawa anaknya sendiri. Sayang, dengan suami tak berperasaan seperti itu, apalagi yang kau tunggu? Ceraikan saja sekarang. Cara dia membela kakak iparnya, mungkin dia sudah tidur dengannya. Sayang, kau harus sadar. Omong kosong apa yang kau keluarkan? Han Cheng, hanya kau dan ibu yang baik padaku. Ini hau-hau, makanlah, tumbuh besar dan kuat. Terima kasih, Paman. Han Cheng, kau juga makan lebih banyak. Kau sibuk sekali di perusahaan akhir-akhir ini. Kelihatannya kau kurus karena stres. Siapa sangka? Orang yang dikhianati, Jiang Han Cheng ternyata kakak iparnya sendiri. Kamu ngomong apa sih? Kalau kamu terus-terusin ngomong sembarangan kuta, aku akan melaporkanmu karena fitnah. Ruan Lingxia,
Apa yang terjadi hari ini? Apa semuanya ulahmu? Iya, aku. Aku sengaja membuatmu membelikan dia kalung berlian seharga 20 juta dolar. Atau apa aku sengaja membuatmu merusak gelang itu? Kamu... Ruan Lingxia, kalau kamu tidak bawa uangnya hari ini, aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Tidak mungkin. Operasinya sudah dimulai. Biaya operasinya tidak bisa dikembalikan. Dasar perempuan licik. Apa kalian berdua berkomplot untuk menipu kami? Bu, perhatikan nada bicaramu, atau aku akan panggil satpam untuk mengusirmu keluar. Kamu tidak berani. Kalau kamu tidak kembalikan uangku hari ini, aku akan bakar rumah sakit ini. Kalau kamu terus membuat masalah, aku akan telepon polisi. Lepaskan. Lepaskan. Kakak ipar, aku benar-benar sudah tidak punya uang lagi. Bagaimana kalau aku kembalikan kalung berliannya? Atau aku benar-benar akan masuk penjara? Han Cheng, Jangan khawatir. Begitu keuangan perusahaan membaik, aku akan belikan lagi untukmu. oke. Kamu sedang dalam masalah. Bagaimana mungkin aku tidak membantumu? Tidak seperti istrimu yang sama sekali tidak mengkhawatirkanmu. Dia cuma si manis kecil. Anakku akan menceraikannya cepat atau lambat. Jiang Hancheng tidak merusak gelangnya. Kalau ada yang masuk penjara, itu kamu. Kenapa aku harus khawatir? Ruan Lingxia, dasar kamu perempuan licik. Kurasa kamu sengaja melakukannya. Baiklah, gelang hari ini aku tidak akan mengembalikannya. Lagi pula, gelang ini dibeli oleh Mama dan Han Cheng. Mereka yang seharusnya membayar. Menantu yang baik hati sekali kamu ini. Sudah tidak mau berpura-pura lagi? Han Cheng, aku cuma kesal sama istrimu, jadi aku ngomong tanpa berpikir. Aku percaya kakak ipar, bukan itu maksudmu. Tuan Gu, mereka benar-benar menolak untuk mengganti rugi? Gu Linfeng, Pak Jiang, Anda merusak gelang di toko saya. Anda harus menggantinya. Pak Gu, kami mengembalikan kalungnya. Itu seharusnya cukup. Maaf, tapi perhiasan di toko kami tidak ada masalah kualitasnya. Semua penjualan bersifat final. Tidak bisa dikembalikan. Betul, saya sarankan Anda bayar sekarang 5 juta dolar. Kalau tidak, saya telepon polisi. Kenapa tidak bisa dikembalikan? Kami tidak mau lagi. Anda harus mengembalikan dan uang kami. Nenek tua brengsek, kalau terus membuat masalah, jangan salahkan saya kalau jadi kasar. Bocah kurang ajar. Kamu pikir bisa macam-macam dengan kami? Kamu begitu tampan, tidak takut anakmu akan... Berani-beraninya kamu berulah di depan saya, Gu Linfeng. Satpam, tangkap mereka. Kamu menindas seorang wanita tua. Sungguh tidak tahu malu. Lepaskan ibu saya. Anda merusak properti berharga, menolak bayar, dan jadi kasar. Seharusnya Anda bertanya-tanya dulu. Di Jiangcheng, siapa berani menyinggung Pak Gu? Serang mereka. Aku cuma mau jual kalungnya dan bayar kerusakannya. Kalung ini kami sudah nggak mau lagi. Apa kamu pikir toko keluarga Gu itu properti pribadimu, di mana kamu bisa beli dan balikin barang sesukamu? Kalau kabarnya tersebar, gimana kami bisa berbisnis? Pak Gu, kita kan dulu teman sekelas. Bisa nggak ini dibiarkan saja? Aku nggak ingat punya kamu sebagai teman sekelas. Aku tipe orang yang pisahkan urusan bisnis dan urusan pribadi. Kerugian yang kamu sebabkan harus diganti. Gu Linfeng, jangan dibuat kedengarannya sangat benar. Aku sekarang ngerti. Kamu dulu nggak bisa menangkan hati Ruan Lingxia. Jadi sekarang kamu luapkan ke aku ya. Benar nggak, Han Cheng? Jangan-jangan Ruan Lingxia ini selama ini ketemuan sama Pak Gu diam-diam dan itu sebabnya dia incar kamu. By Wei, jaga mulutmu. Lihat, dia jadi defensif. Han Cheng, mungkin si cantik ini memang sudah selingkuhin kamu. Pak Gu, Ruan Lingxia ini waktu dia masih sama Han Cheng, udah terlibat sama pria lain. Kamu kan orang terkaya di Jiangcheng. Jangan sampai kamu biarkan cewek ini tipu kamu. Kamu sekarang sebarkan kebohongan tentang aku. Kalau hari ini aku nggak kasih pelajaran ke kamu, namaku bukan Gu. Tangkap mereka. Kami bayar. Cukup. Kamu punya 3 hari untuk siapkan ganti ruginya. Kalau enggak, kamu akan masuk penjara. Perusahaan sudah tidak punya uang lagi, dan kalungnya tidak bisa dikembalikan. Kita
kita tidak benar-benar akan masuk penjara, kan? Kalung dan gelang ini dibeli karena Hanceng dan ibu yang bersikeras. Tidak ada hubungannya denganku. By way, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Bu, aku masih harus mengurus Hao-Hao. Maksudmu, kau ingin aku masuk penjara? Jadi Hao-Hao akan ditinggal tanpa ibu? Permisi, yang mana Nyonya Ruan? Itu aku. Kami menerima laporan Anda. Anda bilang Anda kehilangan perhiasan senilai 10 juta dolar. Ya, dan emas batangan. Boleh saya tanya, hilangnya di mana? Di rumah. Ruan Lingxia, omong kosong apa lagi yang kau bicarakan? Kalau kau terus mengoceh, aku akan menyobek mulutmu. Ibu, Anda mengancam orang di depan kami. Apa Anda ingin menantang hukum? Bu, kakak ipar. Bukannya cuma karena ibu tidak membelikanmu perhiasan? Perlukah memfitnah kami seperti ini? Lagi pula, kau cuma seorang ibu rumah tangga. Semua yang kau pakai barang murahan. Mana mungkin kau punya perhiasan senilai 10 juta dolar? Benar, dia pasti memfitnah kami. Pak polisi, tolong bawa dia segera. Masukkan dia ke penjara. Ajari dia pelajaran yang berharga. Ini adalah kwitansi dari saat ibuku membelikanku perhiasan. Kwitansinya tampak asli, memang untuk perhiasan senilai 10 juta dolar. Kwitansi ini bisa juga palsu. Kalau yang ini bagaimana? Ruan Lingxia, kamu... Bagaimana kau bisa punya video ini? Ruan Lingxia, bagaimana kamu bisa punya video itu? Video itu dicuri orang dalam. Pantas saja reaksimu begitu baik kok. Jadi itu karena merasa bersalah. Sekarang buktinya sudah jelas. Semuanya, kalian ikut kami. Ibu, Hanceng, aku tidak mau masuk penjara. Bawa mereka. Pak polisi, Pak polisi. Gulin Feng, terima kasih untuk hari ini. Sejak kapan adik kelasku jadi sopan seperti ini padaku? Bajingan seperti itu, aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu lihat darinya dulu. Kalau kamu berencana menceraikannya dan mengambil kembali perusahaan Ruan, aku bisa bantu. Aku bisa urus sendiri. Lagi pula, aku belum berencana menceraikannya. Bajingan itu, dia memperlakukanmu seperti ini dan kamu masih tidak mau menceraikannya? Belum saatnya untuk bercerai. Putriku masih dalam operasi sekarang. Aku harus pergi. Masih sama keras kepalanya seperti dulu. Aku belum mengambil kembali perusahaan Ruan. Aku belum membuat Jiang Hanceng kehilangan segalanya. Aku belum menemukan siapa wanita lain itu untuk menghancurkan reputasinya. Bagaimana aku bisa langsung bercerai? Nuan, kamu akan sembuh. Ibu janji padamu. Saat kamu bangun, ibu tidak akan biarkan siapapun menyakiti kamu lagi. Dokter, bagaimana kondisi putriku? Operasinya berhasil. Dia sudah dipindahkan ke ICU untuk observasi. Tapi tim medis merekomendasikan untuk pergi ke luar negeri menjalani rehabilitasi untuk menghindari komplikasi jangka panjang. Ke luar negeri? Baiklah. Aku setuju untuk mengirim putriku ke luar negeri. Kamu lanjutkan saja persiapannya. Aku akan pulang dulu ambil beberapa barang. Oke. Untuk mencegah Jiang Hanceng berputus asa dan melakukan hal nekat, lebih aman mengirim Nuan pergi. Pelankan. Itu kakak iparku. Aku tak pernah menyangka orang yang selingkuh dengan Jiang Hanceng ternyata adalah kakak iparku sendiri. Jiang Hanceng, kau sedang apa? Kelihatannya seperti apa? Kamu lihat semuanya kan? Kakak ipar, jangan salah paham. Hanceng cuma membantuku mengoleskan obat. Kakak iparku sedang mengoleskan obat untuk kakak iparku yang lain. Dan itu di kamarku. Betapa harmonisnya keluarga kalian. Tahan saja. Dia itu kakak iparku. Apa salahnya aku mengoleskan obat untuknya? Jangan berpikiran kotor. Kamu lihat semuanya jorok. Aku yang berpikiran kotor? Jiang Hanceng, kamu terus-terusan bohong padanya. Kakak iparmu, anakmu sendiri terbaring di rumah sakit, tidak sadarkan diri. Kamu bilang tidak punya uang untuk operasi. Tapi kamu punya uang untuk membelikannya kalung berlian.
Kakak laki-lakiku tewas dalam kecelakaan mobil itu karena aku. Sekarang kakak iparku jadi janda dengan seorang anak. Bukankah seharusnya aku lebih melindungi dan lebih memperhatikannya? Hanceng, jangan marah sama kakak iparmu. Kakak iparmu sekarang sangat akrab dengan tuanku. Kalau kamu ganggu dia sekarang, nggak takut dipukuli lagi? Kalau bukan karena kamu menghabiskan uangku, mana mungkin ibu, kakak iparku, dan aku sampai dipukuli. Bahkan sampai dibawa ke Satgas. Ibu masih ditahan di Satgas. Kamu nggak mau menjemputnya. Berani-beraninya kamu mencurigai aku dan kakak iparku di sini. Mungkinkah aku yang terlalu banyak berpikir? Tunggu apa lagi? Tim penegak hukum ingin kamu mengambil perhiasannya. Sambil di sana buat surat pernyataan maaf. Supaya ibu bisa kita keluarkan. Ambil perhiasannya. Oke, aku paham. Aku kerjakan. Bai Wei dan Jiang Hancheng pasti sedang merencanakan sesuatu. Halo, saya ingin memasang kamera pengawas di rumah. Kau bikin aku kaget. Kupikir kita hampir ketahuan. Apa yang perlu ditakutkan kalau aku di sini? Meski kita ketahuan, mengingat dia sangat mencintaiku, dia tidak akan berani membuat keributan. Kau jahat. Aku tidak mau bersamamu tanpa status apapun. Jangan khawatir. Begitu rumah itu aku dapat dari Ruan Lingxia, akan kusuruh dia pergi dengan tangan kosong. Kita sama sekali tidak boleh biarkan dia mengambil sesen pun dari keluarga Jiang. Semua sudah tercatat. Terima kasih, Pak. Ibu mertua Anda bilang dia cuma meminjamnya untuk dipakai sebentar dan lupa memberitahu Anda. Kami harap Anda bisa memberikan surat pernyataan maaf supaya kami bisa melepaskannya. Tapi pada akhirnya, terserah Anda. Pak, mengambil tanpa izin itu pencurian. Aku tidak akan memberikan surat pernyataan maaf. Baiklah, kalau begitu kami akan tahan dulu dan serahkan ke pengadilan. Terima kasih atas bantuannya. Begitu perhiasannya aku jual, biaya pengobatan Nuan-Nuan akan tercover. Waktunya hampir habis. Waktunya bertemu dengan tim medis dan mengirim Nuan-Nuan ke luar negeri. Halo, Dr. Zhang. Nona Ruan, segera ke rumah sakit. Kami akan mengirim putrimu ke jet pribadi tim medis, tapi suamimu, Jiang Hancheng, sedang berusaha membawa pergi putrimu. Membawanya pergi. Nuan-Nuan baru saja menjalani kraniotomi. Bagaimana bisa dipindahkan? Jiang Hancheng, kalau kau berani sentuh anakku, aku akan membuatmu menyesal. Kalau ada yang coba menghalangiku membawa gadis sialan itu hari ini, aku akan bertarung sampai mati. Bu, pasien ini baru saja menjalani kraniotomi. Dia tidak bisa dipindahkan. Bisa berakibat fatal. Kalau mati, itu sudah nasibnya. Salahkan ibunya yang tega. Dia mengirim wanita tua sepertiku ke penjara. Kalau dia mau anaknya kembali hari ini, dia harus bayar. Aku tantang siapapun yang berani sentuh anakku. Aku tantang siapapun yang berani sentuh anakku. Wah, lihat. Siapa yang datang? Sayang, berani sekali kau muncul. Kakakmu, kakak iparmu, dan aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Kami khawatir kau akan menghambur-hamburkan semua barang itu karena kebiasaanmu yang boros. Makanya kami simpan untuk jaga-jaga. Bagaimana bisa kau kirim ibumu sendiri ke Satgas? Kau sungguh tidak berbakti. Kalian semua, hakimilah. Menantu macam apa yang mengirim mertuanya ke penjara? Dunia sudah terbalik. Tidak se-ekstrem keluarga yang mengakali menantunya dan mencuri barangnya. Nona, kalau mau selesaikan kasus, pergi ke Satgas. Ini rumah sakit, kalau terus membuat keributan, aku akan minta Satpam mengawalmu keluar. Hei, hati-hati bicaramu. Kau yang pergi ke Satgas. Seluruh keluargamu harus pergi ke Satgas. Kakak ipar, Hancheng dan aku harus menggadaikan rumah dan mobil kami untuk menebus ibu. Jangan buat dia marah lagi ya. Ruan Lingxia, hari ini kau harus bayar untuk gelang itu. Kalau tidak, jangan harap bisa melihat anak sialanmu. Kendaraan medis adalah lingkungan yang steril. Bagaimana kalau mereka masuk paksa dan pasiennya jadi tertular? Aku tidak akan pernah membiarkanmu menyakiti anakku lagi. Kakak ipar, di depan semua orang ini,
Mana bisa kamu memukul ibu? Kamu pikir Hanceng akan merasa bagaimana? Ruan Lingxia, sebenarnya apa yang kamu coba lakukan? Lepaskan. Hanceng, apalagi yang kamu tunggu? Singkirkan wanita ini. Sekarang. Lepaskan tanganmu darinya. Hentikan, henti. Kalau tidak dilepas, aku panggil satpam. Keluar. Keluar. Pergi, apalagi yang kamu tunggu? Aku panggil satpam sekarang juga. Mereka benar-benar tidak masuk akal. Selama aku masih di sini, tidak satupun dari kalian boleh menyentuh anakku. Nona Ruan, tangan Anda terluka. Ikut aku untuk dibalut. Tidak perlu. Ruan Lingxia, kalau kamu tidak mau anakmu mati, kembalikan perhiasannya sekarang juga. Kamu sangat peduli pada Nuan-Nuan, lalu kenapa masih memikirkan harta duniawi ini? Aku hanya khawatir kita tidak bisa membayar utang pada Pak Gu. Nanti kalau sudah waktunya, Hanceng akan dapat masalah. Harta duniawi, ya? Siapa yang kemarin bilang ingin beli berlian dan gelang giok? Hanceng, kamu menyalahkanku untuk ini? Bukan aku yang bersikeras mau membelinya? Ibu yang bersikeras membelinya untuk hal-hal sebagai pusaka keluarga? Sudah, jangan buang-buang kata dengannya. Kalau dia tidak membawa perhiasannya kembali hari ini, dia tidak akan bisa bertemu anaknya lagi. Kalau gadis itu mati, itu tanggung jawab ibunya. Karena lebih mementingkan uang daripada nyawa anaknya. Sebagai ayah anak ini, apakah kau hanya akan diam melihat mereka buat keributan dan mengabaikan nyawa anakmu? Dia yang cari masalah sendiri. Kalau saja dia nurut seperti dulu, ini semua tidak akan terjadi. Jiang Hanceng, yang terbaring di sana adalah darah dagingmu sendiri. Betul. Justru karena dia anakku sendiri, sekarang aku, ayahnya, sedang dalam kesulitan. Dia seharusnya memikirkan aku. Dia seharusnya membujukmu untuk menjual perhiasan untuk menutupi kerugian Pakku. Jiang Hanceng, apa kau masih manusia? Keluarkan para pengacau ini dari rumah sakit sekarang. Aku tidak mau hidup lagi. Menantuku berkomplot dengan orang luar untuk menindasku, mertuanya. Lepaskan. Ayo, bunuh aku. Keluarkan mereka, semuanya. Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Ibu Ruan, mereka sudah diusir. Sebentar lagi, istirahatlah di ruang jaga. Tidak, aku tidak akan kemana-mana. Aku akan tetap bersama putriku. Dokter, apakah tim medis sudah siap? Siap. Kami hanya menunggu Nuan-Nuan dibawa ke sini, lalu pesawat akan lepas landas. Kalau begitu, siapkan putriku dan tim medis untuk segera berangkat ke luar negeri. Aku khawatir mereka akan kembali dan membuat masalah lagi. Baik, kami akan bersiap untuk berangkat sekarang. Kamu ikut denganku. Nuan-Nuan, sebelumnya, ibu buta. Ibu ingin memberi ayahmu jalan keluar, tapi dia seharusnya tidak pernah mencoba memutuskan jalur hidupmu. Ibu Ruan, Nuan-Nuan udah siap berangkat. Apakah ibu tidak akan mengantarnya? Aku tidak akan pergi. Setelah dia pulih, aku akan menjemputnya kembali sendiri. Jiang Hanceng, lebih baik kamu tidak terlibat dengan kakak ipar kami. Kalau tidak, kamu akan hancur. Polis asuransi kecelakaan kakak dan tanggal polisnya ternyata seminggu sebelum kecelakaan kakak. Hai, Lin Xiao. Tolong carikan orang untuk menyelidiki mengapa Jiang Hanceng pergi ke kota utara pada hari kakaknya mengalami kecelakaan. Halo, Pak Gu, maaf, saham blue chip Shanghai akan segera melonjak. Oke, untuk membantu Nuan-Nuan pulih, aku akan jual semua perhiasanku sekarang juga, dan beli saham blue chip Shanghai. Si cantik, Ruan Lingxia, benar-benar bersama Gu Linfeng, mereka terlibat. Saham blue chip Shanghai. Bukankah itu saham yang diterbitkan Gu Linfeng? Sejak IPO setengah bulan lalu, kinerjanya buruk. Mungkinkah akan melonjak? Jiang Hanceng, kau masih kompetitif seperti dulu? Dulu, kau tidak bisa mengalahkan Gu Linfeng. Kau selalu waspada padanya. Dan kau menyimpan dendam sejak itu.
Sekarang kau punya kesempatan membelinya di titik terendah dan menghasilkan uang darinya. Bagaimana mungkin kau melewatkan kesempatan ini? Untungnya, kau akan terjebak dalam perangkap yang kusiapkan untukmu. Nyonya, bagaimana Nyonya yakin Jiang Hancheng pasti akan menggelapkan dana perusahaan dan mengikuti arahan Nyonya untuk membeli saham blue chip yang tidak populer itu? Karena Jiang Hancheng sudah iri pada Gu Linfeng sejak kuliah. Untuk mendapat untung besar dari Gu Linfeng, sekaligus menutupi kekurangan keuangan perusahaan. Bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan itu? Oh, begitu. Nyonya memanfaatkan sifat kompetitif seorang pria. Tapi Jiang Corporation dikelola dengan buruk. Dan Jiang Hancheng berulang kali menyalahgunakan dana. Kalau dia investasi modal besar ke pasar saham dan terperangkap, Jiang Corporation tidak punya pilihan selain bangkrut. Itulah yang kuinginkan, agar Jiang Corporation bangkrut. Aku ingin keluarga Jiang bangkrut. Aku tidak akan membiarkan uang hasil jerih payah orang tuaku sia-sia begitu saja. Saham ini pasti akan melonjak dalam seminggu. Bu, bagaimana ibu bisa yakin saham itu akan naik dalam seminggu? Jujur saja, Jiang Hancheng hanya memberiku $2.000 sebulan untuk biaya hidup. Tapi dia juga punya ibu yang matre dan kakak ipar yang gila status. $2.000 yang sedikit itu jauh dari cukup. Selama 2 tahun terakhir, aku mengandalkan trading saham untuk sekadar menjaga rumah tangga tetap berjalan. Trading saham dengan $2.000 dan menghasilkan $20.000 sebulan. Bu, dengan keahlian ibu, perlu apa lagi suami? Oh, tunggu. Maksudku, pria mana yang tidak mau ibu? Jiang Hancheng cuman iri. Waktu masih kuliah dulu, dia iri karena aku lebih mampu darinya. Jadi dia memanipulasiku untuk tinggal di rumah jadi ibu rumah tangga. Bangsat. Jadi ibu, bagaimana rencana ibu untuk mengambil kembali uang itu? Bercerai. Dan juga jual rumah itu untukku secepatnya. Ruan Lingxia, kamu mati di dalam sana, keluar dan masak. Kamu mau biarkan aku kelaparan? Aku benar-benar tidak tahu kenapa anakku menikahimu. Kamu membuat rumah ini berantakan. Ya, kalau dia tidak menikahiku, mungkin dia masih memelihara ayam dan memberi makan anjing di suatu tempat. Setelah mereka kenyang, mereka akan diam, kan? Hei, Ruan Lingxia, kamu? Halo? Ibu, Jiang Hancheng memang menggelapkan pembayaran perusahaan. Berapa? 50 juta. 50 juta. Dia berani sekali. Pembayaran ini jatuh tempo kepada pemasok dalam 3 hari. Jika Jiang Hancheng tidak bisa menyediakan uangnya, mereka akan menuntut kompensasi ganda. Bantu saya mengatur pertemuan dengan pemasok dalam 2 hari. Saya masih memiliki 20 juta di tangan. Itu seharusnya cukup untuk mengakuisisi 40% saham Jiang Corp. Dengan begitu, Jiang Hancheng akan hanya memiliki hanya 20%. Orang yang berselingkuh dengan Jiang Hancheng memang saudara ipar saya. Berani-beraninya mereka Sudah 2 hari berturut-turut turun. Hari ini batas waktu membayar kompensasi Ming Chen, hari terakhir. Kalau terus turun seperti ini, gimana aku bisa bayar? Hancheng, kamu kan CEO grup Jiang. Cuma 5 juta masih saja tidak bisa mengumpulkannya. Beberapa waktu lalu, bukannya aku kasih kamu sejumlah uang. Kamu malah habiskan 20 juta lagi untuk beli kalung. Perusahaan benar-benar sudah tidak punya uang. Uang untuk saham itu sebenarnya dicuri dari pembayaran barang. Kupikir dengan nempel sama Jiang Hancheng, aku bisa hidup enak selamanya. Hidup seperti orang kaya. Siapa sangka dia jadi tidak berguna? Cepat banget uangnya habis. Gimana kalau kita tunda dulu bayaran sekolah Hau-Hau tahun ini? Nanti kalau sahamku naik, aku akan kirim dia ke sekolah swasta. Gimana kalau kirim dia sekolah ke luar negeri? Tidak. Aku akhirnya berhasil nempel sama Jiang Hancheng, sumber rezeki gratis ini. Jangan terlalu dipaksa. Baiklah, nanti aku transfer ke kamu.
Aku tidak seperti Ruan Lingxia, selalu menyusahkan kamu, tidak pernah bisa bantu kamu apa-apa. Ruan Lingxia itu sekarang sudah tidak berguna sama sekali. Tidak seperti kamu. Kamu jauh lebih baik darinya. Aku suka itu. Nyonya yang mengajakku keluar hari ini untuk... Ini 20 juta. Ibu Jiang maksudnya Dersin. 20 juta ini adalah pembayaran untuk Anda. Sejujurnya, arus kas grup Jiang telah putus, jadi kami tidak bisa membayar Anda. Namun, saya harap Anda, Tuan Wang, akan datang menagih pembayaran besok. Saya tidak mengerti maksud Anda, Ibu Jiang. Maksud saya adalah, saya ingin Anda memaksa Jiang Hancheng untuk menggunakan 48% saham perusahaan untuk menyelesaikan pembayaran terakhir Anda. Ibu Jiang, 40% saham grup Jiang sekarang tidak bernilai 100 juta. Saya tahu. Jadi, setelah Anda mendapatkan 40% sahamnya, saya akan melunasi sisa 80 juta pembayaran kepada Anda dalam 4 hari. Dia dan Jiang Hancheng adalah suami istri. Apa tujuan sebenarnya Anda dalam melakukan kekeliyamas semua dalam melakukan ini? Untuk mengambil kembali grup Jiang, Anda harus mengerti. Bahkan jika Anda menuntut kompensasi sekarang, Jiang Hancheng tidak bisa menyediakan 100 juta. Ketika grup Jiang bangkrut, Anda akan mendapat paling banyak 50 juta. Sinepsiders per scale M. Sing on our skin. Karena grup Jiang milik keluarga Ruan kami. Saya percaya putri almarhum Tuan Ruan bukan orang yang ingkar janji. Tolong jaga kerahasiaan ini, Tuan Wang. Ibu, tolong istirahat dulu. Duduk dan kita bicara. saya menemukan bahwa ketika kakak laki-laki Jiang Hancheng mengalami kecelakaan mobil, dia bersama Anda. Ibu, check-in di hotel Diotam, di hotel di kota utara. Saya ingat dulu, kakak laki-laki itu bekerja kasar di kota utara dan by way pergi membawakannya makanan. Ternyata, dia menggunakan itu sebagai alasan untuk pergi check-in di hotel dengan Jiang Hancheng. Kakak laki-laki Jiang Hancheng mengalami kecelakaan mobil tepat ketika dia pergi ke hotel untuk mengambil makanan. Saya ingat Jiang Hancheng berkata bahwa kakaknya melihat mobil mendatanginya, dan untuk menyelamatkannya, dia melangkah ke depan dan terbunuh, saya kira. Mobil itu dimaksudkan untuk menabrak kakak laki-laki itu sejak awal. Skema Byway benar-benar sambil menyelam minum air. Dia bisa menyingkirkan bosnya dan juga menipu uang asuransi yang besar. Aku tidak pernah menyangka wanita ini bisa sekejam itu. Tapi hari-harinya yang kejam sudah terhitung. Ibu, Anda menyuruh saya untuk menjual rumah yang Anda tinggali sekarang. Kami sudah menemukan pembeli. Sekarang, asalkan Anda tanda tangan, saya bisa memproses pengalihan hak. Bagus. Halo, Presiden Wang. Ibu Jiang, saya sudah mendapatkan 40% saham Jiang Group. Bagus. Seperti yang disepakati, 2 hari lagi, saya akan menggunakan 80 juta untuk membeli kembali saham saya. Saya harap Ibu Jiang tidak akan mengecewakan saya. Sekarang, Anda harus mulai memanggil saya Nona Ruan. Pasar saham akan pulih dalam 2 hari. Sudah waktunya untuk memaksa Jiang Hancheng untuk bercerai. Bu, Hancheng bilang begitu sahamnya pulih dan kita mendapat untung, dia akan membawa kita dan Hao Hao jalan-jalan ke luar negeri. Oh, itu luar biasa. Hancheng kita sangat hebat. Bu, kekayaan Hancheng terus naik. Ibu rumah tangga itu, Ruan Lingxia, mana mungkin dia pantas untuknya? Oh, itu benar. Tidak apa-apa. Saat Hancheng ada waktu luang, aku akan menyuruhnya menceraikan dia. Hancheng, kamu ada apa? Perusahaan tidak gua punya uang lagi untuk membeli persediaan. Saham kita dibekukan. Jika ini berlanjut, rasyat
Perusahaan mungkin bangkrut. Bagaimana bisa seburuk ini? Bukannya kamu bilang sebelumnya bahwa desain perhiasan Jiang Group menarik perhatian distributor luar negeri dan mereka ingin bekerja sama? Ada seorang desainer misterius yang memasok desain ke Jiang Group. Itu yang memungkinkan kita untuk bermitra dengan perajin perhiasan luar negeri. Tapi dia tiba-tiba menghentikan kolaborasinya dengan Jiang Group dan bahkan mengambil kembali semua hak cipta desain. Apa yang terjadi? Desainer itu tidak punya etika. Semua ini soal Hanceng terjadi begitu mendadak. Jangan-jangan ini ulah kakak iparku. Akhir-akhir ini dia bertingkah aneh banget. Dia nggak bantu Pak Gu merekrut orang kan? Ruan Lingxia. Sudah kuduga, orang itu pasti punya niat jahat. Hanceng mau cerai sama dia, menyuruhnya pergi tanpa bawa apa-apa. Bu, rumah ini kan punya Ruan Lingxia. Kalau dia cerai sama Hanceng, bukannya itu malah memudahkannya? Maksudmu punya dia, ini punya Ruan Lingxia. Kita yang tinggal di rumah ini. Jadi rumah ini punya kita. Suruh Ruan Lingxia minggat dari sini. Bisa nggak sih berhenti mengatur orang saat kamu melakukannya tepat di belakang mereka? Ruan Lingxia. Desainer misterius itu tiba-tiba membatalkan kerja sama dengan Jiangxi. Apa kamu yang mengatur ini? Perhiasan-perhiasan ini menggabungkan unsur mode internasional. Pasti akan membantu Jiangxi terhubung dengan pasar internasional dan membawanya ke level berikutnya. Hai Lin Qiao. Aku mendesain beberapa perhiasan lagi. Nanti aku kirimkan ke kamu. Hai, mulai hari ini. Batalkan kerja sama antara aku dan Jiangxi tentang kontribusi, dan ambil kembali semua hak cipta. Aku di rumah setiap hari, cuci dan masak. Masa aku tahu? Perusahaan Lingxia sedang dalam masalah sekarang. Aku ingin menggunakan rumah ini untuk mendapatkan pinjaman hipotek dari bank. Seperti yang kuduga, kamu masih mengincar rumahku. Bagaimana kalau aku tidak setuju? Kalau kamu tidak setuju, aku akan menyuruh Hanceng menceraikanmu. Perusahaan Jiang ditinggalkan untukmu oleh orang tuamu. Itu juga kerja keras hidupmu. Kamu tidak akan menolak. Benar kan? Hei, kakak ipar. Sebagai seorang wanita, janganlah begitu menyusahkan. Aku sarankan kamu cepat-cepat kembalikan saja rumah ini ke Hanceng. Kalau tidak, saat hati Hanceng sudah dingin dan dia benar-benar menceraikanmu. Betul. Kalau kamu tidak mau bercerai, ya serahkan rumah ini ke Hanceng. Aku setuju. Kamu setuju untuk menggunakan rumah ini sebagai jaminan pinjaman bank? Tidak. Aku bilang aku setuju untuk bercerai. Ruan Lingxia, kamu bilang kamu mencintaiku. Kamu bilang kamu rela melakukan apapun untukku. Bagaimana bisa kamu setuju untuk bercerai? Saat kamu hanya berdiri dan melihat Nuan-Nuan didorong jatuh dari tangga oleh Hao, pingsan, dan tidak melakukan apa-apa. Saat kamu menolak membayar biaya operasi, tapi menghabiskan ribuan dolar membelikannya kalung berlian, aku sudah berhenti mencintaimu. Hanceng, kalau dia mau bercerai, berikan saja. Apalagi yang kamu tunggu? Tanpa wanita ini, kita akan lebih baik. Kamu boleh setuju, asal kamu alihkan rumah ini ke aku. Kamu pergi dengan tangan kosong. Jiang Hanceng, kamu tidak tahu malu. Perusahaan juga sudah hampir bangkrut. Aku akan segera tidak punya uang sepeser pun. Untuk apa aku butuh muka? Jiang Hanceng, kamu mau aku pergi dengan tangan kosong dan menyerahkan rumahnya padamu? Kamu pikir aku bodoh? Aku tidak peduli kamu setuju atau tidak. Rumah ini adalah milikku. Pergi ke bank sekarang juga dan dapatkan pinjaman hipotek. Baik, aku setuju untuk menceraikanmu. Bahkan rumahnya akan kuberikan padamu, tapi aku mau uang. Kamu... Uang itu milik keluarga Jiang. Kamu tak akan dapat sepeser pun. Baiklah. Kalau begitu, kita tak akan bercerai sekarang. Dan rumahnya juga tak akan kau dapat. Kita akan mengulur-ulur waktu saja. Rumah Ruan Lingxia sekarang bernilai 50 juta. Kalau kita gadai di bank Kuarta, kita akan dapat setidaknya 100 juta. Dengan uang itu, perusahaan bisa melewati krisis ini. Aku harus dapat rumah itu. Saudari,
Kamu hanya sibuk dengan pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Kamu tak tahu betapa sulitnya menjalankan perusahaan. Saat ini, perusahaan tak punya uang sepeser pun. Apalagi yang kau mau? Harta gono gini? Jangan sampai malah terbebani utang menumpuk. Lingxia, kita sudah bersama bertahun-tahun. Bukan aku tak punya hati. Tapi perusahaanku sedang terlilit utang. Aku tak bisa menyeretmu ikut susah. Begini saja, aku punya saham senilai 50 juta. Serahkan saja sertifikat rumah ini padaku. Aku akan transfer sahamnya padamu sebagai kompensasi. Bagaimana? Saham? Bursa saham lagi lesu belakangan ini. Lingxia, aku tak akan berbuat apapun yang menyakitimu. Ini saham grup Gu. Berhenti mengulur-ulur waktu. Tanda tangani sekarang. Kemas barang-barangmu dan pergi dari sini. Kamu bisa senang 1 hari lagi. Besok, rumah ini akan jadi milik orang lain. Kesenanganmu tak akan lama. Bapak Jiang, kalau perusahaan tak dapat tambahan dana, kita harus menyatakan bangkrut. Aku sudah pergi untuk menggadaikan propertinya. Begini, dokumennya selesai. Perusahaan akan punya modal operasional. Hancheng, kabar buruk. Ruan Lingxia menjual rumahnya. Kita tak bisa menggadaikannya lagi. Apa katamu? Kita harus apa? Kita semua sudah dijebak oleh si manis itu, Ruan Lingxia. Bukannya kalian yang merencanakan ini duluan? Ruan Lingxia, kok berani muncul? Kenapa Nona Ruan tidak berani datang? Nona Ruan, Lin Chiao Grup Jiang adalah milik keluarga Jiang. Kapan dia, Ruan Lingxia, pernah punya posisi di perusahaan ini? Nona Ruan memiliki 40% saham perusahaan. Dia pemegang saham terbesar. Katakan, dia Nona Ruan atau bukan. Ruan Lingxia, kapan kau mendapatkan saham di perusahaan? Nona Ruan tidak perlu memberi penjelasan padamu. Kau si manis, kapan kau mulai berencana melawanku? Sejak kau menyebabkan putriku jatuh koma. Ibu Hancheng, sudah kubilang wanita ini tidak berniat baik. Kalian jangan biarkan dia lolos begitu saja. Kau si manis. Kau berani mencuri perusahaan anakku? Aku akan memukulmu sampai mati. Grup Jiang awalnya adalah milik keluarga Ruan kami. Perusahaan ini milik Hancheng. Milik Hao Hao. Tidak mungkin jadi milikmu, Ruan Lingxia. Wei Wei benar. Baiklah, tunggu sampai kau lihat foto-foto ini sebelum memutuskan. Jangan lihat, jangan lihat. Hancheng dan Wei Wei. Ibu, biarkan aku jelaskan. Si manis. Kau adalah kakak ipar Hancheng. Bagaimana bisa kau menggoda iparmu sendiri? Ibu, ini zaman apa? Wei Wei dan aku saling mencintai. Ini bukan menggoda. Oh, saling mencintai? Ya? Lalu bagaimana dengan ini? Bai Wei merencanakan pembunuhan kakak sulungmu. Cinta kalian yang katanya dibangun dengan menginjak-injak jenazah kakakmu. Apa? Kakak sulung dibunuh olehmu. Ibu. Ruan Lingxia, kau memfitnahku. Dia memfitnahmu atau tidak? Ikut kami ke tim penegak hukum untuk penyelidikan. Dan kau akan tahu. Hancheng, tolong aku. Aku tidak... Benarkah kau yang membunuh kakak? Tidak, bukan aku. Bukan aku. Mohon kerjasama dalam penyelidikan. Bawa dia pergi. Bukan aku. Ruan Lingxia, kau sudah merencanakan hari ini sangat lama. Jiang Hancheng, cukupkah ini untuk mengejutkanmu? Semuanya. Jiang Hancheng, menggelapkan dana perusahaan. Jumlahnya sangat besar. Saya usulkan agar dia dicopot dari jabatannya sebagai CEO. Dan kita reklamasi. Sahamnya 20% di perusahaan. Untuk menutup celah pendanaan perusahaan. Saya setuju. Ruan Lingxia, beraninya kau mengambil keputusan untukku, meskipun kau adalah pemegang saham terbesar perusahaan. Aku juga pemegang saham grup Jiang. Kau tidak berhak memutuskan untukku. Jiang Hancheng, kau menggelapkan dana, jumlahnya sangat besar. Ikut kami. Jiang Hancheng, sekarang aku berhak mereklamasi semua sahammu. Tidak, semua ini...
segala yang ku miliki hilang. Jiang Hancheng, segala yang kau miliki awalnya diberikan olehku. Kau akan menghilang, seperti saat kau muncul di hadapanku. Lingxia, aku salah, aku tahu aku salah. Jangan kita bercerai ya. Mimpi. Bawa dia pergi. Lingxia. Aku akan ke luar negeri bersama Nuan-Nuan. Aku serahkan perusahaan padamu. Rancangan desain baru, semua ada di komputerku. Presiden Ruan, melihat Anda kembali ke dunia kerja, aku sangat senang untuk Anda. Ngomong-ngomong, Jiang Hancheng dihukum 8 tahun. Bai Wei mendapat 20 tahun. Zhao Guifang terkena stroke. Itu pilihan mereka. Pilihanku adalah membesarkan putriku dengan baik, membuatnya kuat sampai tidak ada yang berani menindasnya.